Menguasai Genesis Rune sangat sulit. Itu bukan sekadar menggambar rune, setiap serangan membutuhkan roh sebagai tinta. Sedikit saja roh terlalu kuat saat goresan dibuat, Genesis Rune akan cacat, dan satu cacat berarti seluruh rune gagal. Oleh karena itu, kesempurnaan hanya bisa dicapai melalui latihan intensif. Maka, Zhou Yuan membagi waktunya. Selain berlatih 98 bentuk naga yang bermain-main dan metode visualisasi Greenstone Divine Primal Chaos, ia juga menyisihkan waktu untuk melatih Tiger Roar Rune dan mempelajari teknik tombak dasar. Ini penting agar ia terbiasa menggunakan Heavenly Yuan Brush sebagai senjata, sehingga ia takkan bingung saat menggunakannya. Zhou Yuan memaksimalkan waktunya dan berlatih keras setiap hari. Di bawah usahanya, hari yang penting pun segera tiba. Pada hari itu, saat berlatih di Taman Bunga, ekspresi serius Zhou Yuan diselingi kegembiraan dan antisipasi. Ia bisa merasakan saluran meridian pertamanya semakin longgar. Ia yakin saluran itu akan terbuka penuh hari ini. Akhirnya tiba, batin Zhou Yuan mengepalkan tinjunya. Ia telah mendambakan momen ini selama bertahun-tahun. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya, lalu mengangkat tinjunya dan menampilkan 98 bentuk naga yang bermain-main. Setelah bentuk terakhir selesai, ki dan darahnya mendidih. Samar-samar terdengar raungan naga dari tubuhnya. Zhou Yuan menyerap Genesis Ki di sekitarnya. Kabut putih Genesis Ki langsung tertelan ke dalam tubuhnya, diarahkan ke sumbatan terakhir di saluran meridian pertamanya. Ia menyerang dengan ganas. Pop, sumbatan terakhir pecah dengan suara samar, seolah membran tak terlihat terkoyak. Pada saat itu, saluran meridian pertama di tubuh Zhou Yuan terbuka sepenuhnya. Zhou Yuan merasakan lingkungannya sunyi. Ki dan darahnya mendidih, dan saluran meridian pertamanya seolah hidup. Saluran itu menggeliat, terus-menerus melahap Genesis Ki yang mengalir masuk seolah-olah kelaparan, lalu menyalurkannya ke daging. Rasa sakit menusuk menjalari tubuh Zhou Yuan, tetapi ekstasi meluap di wajahnya. Bersamaan dengan rasa sakit, muncul perasaan transparansi. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan sensasi mati rasa menyapu otot, kerangka, dan kulitnya, sebuah indikasi bahwa tubuh fisiknya menguat. Setelah belasan menit, Zhou Yuan membuka matanya. Ia mencium bau aneh dan melihat kulitnya tertutup kotoran, yang merupakan kotoran yang dikeluarkan saat tubuhnya menguat. Matanya terasa lebih terang, dan dunia di sekitarnya tumbuh lebih jelas. Saluran ini terbuka. Zhou Yuan mengepalkan 5 jarinya, merasakan peningkatan kekuatan, wajahnya penuh kebahagiaan. Mimpinya telah menjadi kenyataan. Pergi, beritahu ayah dan ibu, instruksinya pada seorang pelayan sebelum ia masuk untuk membersihkan diri. Saat Zhou Yuan kembali, Zhou Qing ayah dan Qin Yu ibu telah menunggu dengan wajah penuh kejutan dan kegembiraan. Yuaner, kamu sudah membuka saluran meridian pertamamu. Tanya Qin Yu emosional. Zhou Qing juga menatapnya dengan mata berapi-api. Hati Zhou Yuan menghangat. Ia mengangguk. Dengan sebuah pikiran, saluran meridian pertamanya bergetar, memancarkan daya isap. Genesis Ki mengalir masuk melalui pori-porinya, membuat kulitnya sedikit bercahaya. Menarik Ki ke tubuh. Dia benar-benar telah membuka salurannya. Seru Zhou Qing, tertawa tulus. Bagus, bagus. Seperti yang diharapkan dari naga suci klan Zhou kita. Kamu membuka saluran meridian pertama dalam waktu 10 hari. Belum pernah ada yang secepat ini di Great Zhou. Mata Qin Yu memerah. Ia memeluk Zhou Yuan sambil terisak. Yuaner bisa berkultivasi. Racun dendam naga 3 tahun lagi akan bisa ditekan. Jangan khawatir, ibu, anakmu pasti akan menghilangkan racun dendam naga itu, hibur Zhou Yuan sambil menepuk punggungnya. Ayo, Yuaner, biar ayah lihat seberapa kuat tubuhmu, ajak Zhou Qing. Pembukaan saluran selalu meningkatkan kualitas fisik tubuh. Zhou Yuan mengangguk penuh semangat. Ia ingin menguji seberapa besar manfaat yang ia peroleh. Zhou Qing berdiri santai, namun postur dan formasinya memancarkan kehadiran yang mencekik napas Zhou Yuan. Ayah memang layak menembus gerbang surga dan mencapai tahap Alpha Origin. Zhou Qing mengulurkan tangan. Kita akan menguji kekuatanmu dulu. Gunakan semua kekuatanmu. Zhou Yuan mengangguk. Ia melesat seperti panah. Kekuatan di tubuhnya menyatu di tinjunya. Angin tinju muncul saat pukulan kuat menghantam tangan Zhou Qing. Tanah di bawah kakinya berhamburan, tetapi Zhou Qing tetap tak bergerak, walau ekspresi terkejut muncul di matanya. Zhou Yuan memijat tinjunya,
sedikit sedih karena pukulan sekuat itu bahkan tidak menggerakkan tangan ayahnya. Bagaimana, ayah? Tanyanya. Zhou Qing tidak menjawab, melainkan berkata, mari kita uji kecepatanmu. Dengan putaran tangan, selusin kerikil melayang di atas telapak tangannya. Tiba-tiba, ia melambai, dan kerikil itu melesat ke arah Zhou Yuan seperti hujan deras. Setiap kerikil berdesir di udara seperti anak panah. Zhou Yuan mundur cepat, menghindari sebagian besar kerikil. Namun, beberapa kerikil datang dari sudut licik yang sulit dihindari. Matanya sedikit bergetar, roh di antara alisnya melompat, indranya menjadi sangat tajam, membuat lintasan kerikil terlihat sangat jelas. Ia tiba-tiba meraih dan menangkap semua kerikil dengan dua suara, petikan, lembut. Kekuatan kerikil melukai tangannya. Ia menyeringai sambil mengayunkan tangan. Hampir tidak bisa menangkapnya. Ayah, Zhou Yuan menyadari Zhou Qing sedang menatap kosong ke tangan yang menangkap kerikil. Zhou Qing sengaja meningkatkan kekuatan beberapa kerikil untuk mengukur ketangguhan tubuh Zhou Yuan, tetapi tidak menyangka matanya begitu tajam hingga ia bisa melihat dan menangkap semuanya. Zhou Qing menggelengkan kepala. Jari pembentuknya tiba-tiba menjentikkan, dan sambaran merah menyambar, menghantam dada Zhou Yuan dalam sekejap mata. Jatuh. Zhou Yuan terlempar dan menabrak pohon. Ia memegangi dadanya sambil berteriak kesakitan. Qin Yu bergegas membantunya, marah menatap Zhou Qing. Mengapa kamu menggunakan Flame Lightning Key? Setelah tertawa canggung, Zhou Qing mendekat dan menatap dada Zhou Yuan. Walaupun ada memar kehijauan, lukanya jelas dangkal. Kelopak mata Zhou Qing bergerak. Bagaimana mungkin seseorang yang baru membuka satu saluran meridian bisa sekuat ini? Bagaimana? Tanya Zhou Yuan dengan wajah sedih. Zhou Qing menatap Zhou Yuan dengan aneh dan menjawab, yakin kamu hanya membuka satu saluran meridian? Zhou Yuan memutar matanya. Qin Yu juga merasa ada yang aneh. Ada apa? Apakah ada yang salah dengan Yuaner? Yang salah. Zhou Qing tertawa kecil. Yang salah adalah terlepas dari kekuatan, kecepatan, atau ketangguhan, apalagi pembuka saluran tunggal, bahkan pembuka dua saluran pun tidak dapat dibandingkan dengan tubuh anak ini. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti itu. Kualitas fisik seorang pembuka saluran tunggal biasa bisa sehebat ini. Mendengar evaluasi Zhou Qing bahwa kualitas fisiknya lebih baik dari pembuka dua saluran, Zhou Yuan dan Qin Yu terkejut sekaligus gembira. Kegembiraan meluap di mata Zhou Yuan. Pernyataan ini membuktikan perkataan Master Chang Yuan, kesulitan yang lebih besar dalam membuka saluran membawa manfaat yang jauh lebih besar. Dengan kekuatan fisik ini, ditambah dengan rune genesis yang ia kuasai, Zhou Yuan yakin ia bisa mengalahkan praktisi 3 saluran. Jika ia berhasil menguasai Tiger Roar Rune, ia bahkan bisa menghadapi praktisi 4 saluran. Kerja kerasku membuahkan hasil, batin Zhou Yuan. Zhou Qing menepuk bahu putranya, matanya memerah karena harapan. Yuaner, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Selama bertahun-tahun kegagalan Zhou Yuan, harapan Zhou Qing perlahan padam, terutama karena kerajaan Wu besar semakin kuat dan kerajaan Zhou besar berada di ambang kehancuran. Kini, pembukaan saluran Zhou Yuan menjadi secercah cahaya, keyakinan bahwa suatu hari Zhou Yuan akan menjadi matahari yang membakar kerajaan Wu dan merebut kembali semua yang hilang. Saat ini adalah waktu terbaik bagimu untuk tumbuh, pikir Zhou Qing, menyadari bahwa Wu besar sedang sibuk berperang dengan dua kerajaan lain. Zhou Yuan tahu ia harus fokus pada langkah terdekat, ujian pendatang baru untuk masuk kelas A, yang merupakan kunci untuk merusak skema Qi Manor. Kebanyakan pesaing 10 besar memiliki kekuatan 4 saluran. Aku harus membuka saluran meridian kedua sebelum ujian untuk memastikan kemenangan, tekad Zhou Yuan. Jika ia berhasil, ia bahkan mungkin bisa bersaing dengan Lin Feng, kandidat terkuat. Zhou Qing segera mengirimkan beberapa teknik genesis tingkat normal dari perbendaharaan kerajaan. Di antara manual-manual itu, yang paling kuat adalah Universe Origin Fish dan Bright Air Shattering Fish, keduanya teknik kelas menengah. Saat Zhou Yuan merenungkan teknik tersebut, Yao Yao muncul di sampingnya, mengamati manual itu sekilas. Teknik genesis yang biasa, komentarnya acuh tak acuh. Memangnya kamu berharap teknik serumit apa dari tingkat pembukaan saluran? Balas Zhou Yuan. Kamu sudah punya teknik yang luar biasa, mengapa masih melihat yang biasa ini? Tanya Yao Yao. Mata Zhou Yuan terfokus. Apa maksudmu? Yao Yao hanya tersenyum mengejek. Bodoh.
Apakah kamu tidak menyadari apa-apa setelah berhari-hari berlatih bentuk naga? Zhou Yuan berpikir keras, lalu berdiri dan mulai menampilkan 98 bentuk naga yang bermain-main dengan gerakan yang jauh lebih lambat. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian, matanya tiba-tiba melebar. Ia menatap Yao Yao dengan nada tak percaya. Ini, bentuk naga yang bermain-main ini menyembunyikan teknik genesis. Yao Yao menyeringai. Meskipun lambat, kamu tidak sepenuhnya tidak berguna. Ada dua teknik genesis tersembunyi di dalamnya. Jantung Zhou Yuan berdebar gembira. Teknik-teknik yang diberikan Chang Yuan pasti tidak biasa. Yao Yao menyebutkan namanya, Dragon Step langkah naga, dan Dragon Tablet Hand tangan tablet naga. Setelah diberi sebotol minuman keras kesukaannya, Yao Yao menyingkirkan Tuntun. Ia menjelaskan bahwa Tuntun, yang ia sebut sebagai murid kakak lelaki Anda, juga diajarkan teknik-teknik ini oleh kakek Hei. Meskipun kesal karena harus meminta bantuan seekor binatang, Zhou Yuan akhirnya membujuk Tuntun dengan imbalan daging genesis bis kering. Tuntun yang merajuk akhirnya berdiri dengan dua kaki belakangnya dan mulai menampilkan gerak kaki yang aneh. Tuntun menampilkan Dragon Step. Gerakannya lebar dan tebal, namun menghasilkan sensasi berkabut, seperti naga yang melayang dalam kabut. Dragon Step menyembunyikan naga di balik awan, membuatnya sulit ditangkap, jelas Yao Yao. Coba serang Tuntun. Zhou Yuan segera mengambil Heavenly Yuan Bruise dan menusuk Tuntun dengan teknik tombak dasarnya. Namun, setiap kali ujung sikat mendekat, kaki Tuntun miring, dan tubuhnya seolah memudar, membuat sikat meleset. Setelah beberapa kali mencoba, Zhou Yuan berhenti, terengah-engah. Ia menyadari kehebatan Dragon Step. Gerak kaki berkabut itu dapat mengelabui musuh. Setelah Dragon Step dikuasai, getaran genesis Ki akan menciptakan efek seperti layar asap. Itu menyembunyikan lokasi sebenarnya, menyebabkan serangan musuh meleset beberapa inci, kata Yao Yao. Selanjutnya, Tuntun menampilkan Dragon Tablet Hand. Cakar-cakarnya mengayun kuat, menyerupai naga raksasa yang meremukkan gunung dengan sebuah tablet. Serangan cakar itu menghantam batu besar hingga hancur. Zhou Yuan terkejut melihat kekuatan serangan itu meskipun Tuntun tidak menggunakan genesis Ki yang kuat. Setelah Tuntun selesai dan menuntut imbalannya, Zhou Yuan mulai berlatih. Ia dengan cepat menyadari bahwa kedua teknik itu memang berasal dari bentuk naga yang bermain-main. Ia mulai melangkah maju dengan langkah miring. Segera setelah sirkulasi genesis Ki di tubuhnya selaras dengan langkahnya, tubuhnya kabur sesaat, ia telah menangkap esensi Dragon Step. Zhou Yuan terus berlatih hingga gerak kakinya semakin mahir. Ia bisa menggeser tubuhnya menjadi sulit dilihat, menciptakan efek ilusi dan kabur, yang membuatnya sulit ditangkap musuh. Beralih ke Dragon Tablet Hand, ia memvisualisasikan perasaan destruktif naga raksasa yang melempar tablet. Genesis Ki mengalir ke tinjunya. Dengan satu gerakan tiba-tiba yang menyerupai naga raksasa menghancurkan tablet batu, tinjunya menghantam batang pohon tebal. Boom! Pohon itu tertusuk dan serpihan kayu bertebaran. Kekuatan ledakan dari tinjunya menghancurkan seluruh batang. Keringat membasahi wajah Zhou Yuan, tetapi matanya bersinar. Dengan penguasaan Dragon Step dan Dragon Tablet Hand, kekuatan bertarungnya akan melonjak. Begitu ia membuka saluran meridian kedua, ia tidak perlu lagi takut pada ujian pendatang baru.